Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami berada di Museum Taman Siswa Dewantara. Jadi bertepatan dengan momen Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, kami menyempatkan diri untuk hadir di sini dan jalan-jalan untuk mengenal lebih dekat kediaman almarhum Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Oke, kita akan lebih dekat mengenal rumah beliau, kediamannya. Dari sini sudah tampak sisi depannya. Ini kamar almarhum Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini juga adalah patung yang diabadikan di kamar beliau. 10 tahun lalu saya pernah datang di sini mengabadikan momen berfoto bersama patung beliau. Nah, hari ini saya ajak generasi penerus saya ini, Abian, supaya beliau lebih sadar akan sejarah-sejarah masa lalu. Kebetulan kita berada di kota Yogyakarta. Kebetulan saya ditemani pemandu ini. Mbaknya siapa namanya, Mbak? Fafa. Fafa. Iya. Ya, Fafa. Mbak Fafa dari mana? Saya asli Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul. Salah satu kru karyawan di sini ya? Salah satu anggota Cakra Dewantara. Anggota Cakra Dewantara. Iya, komunitas museum. Baik. Yang mungkin bisa menemani saya menjelaskan beberapa dari peninggalan almarhum Ki Hajar. Oke. Sebelumnya kamar ini itu tidak menjadi satu dengan museum karena jadi baru dibuat karena Ki Hajar Dewantara itu kebiasaan untuk menulis yaitu di malam hari dan sekiranya mengganggu istirahat maka Ki Hajar buat kamar ini yaitu untuk memisahkan untuk beliau leluasa dalam menulis. Dalam menulis. Iya. Oh, iya. Jadi ini mesin tik ini Iya. masih peninggalan almarhum Ki Hajar ya? Iya. Wah, keren ya. Ini juga ini ada beberapa tulisan. Seandainya aku seorang Belanda. Iya. Ini tulisan-tulisan almarhum Ki Hajar Dewantara yang pernah dulu diterbitkan juga ya? Iya. Oke, baik. Ini juga ada beberapa. Kalau ini apa nih, Mbak? Jam tangan. Kemudian ada buku kecil. Iya. Ada miniatur. Ada miniatur ya. Jadi ini tampak halaman depan ya? Iya, ini Dari Serambi. sini Serambi namanya. Iya, Serambi. Oke. Ya, kita berada di Serambi, di tampak halaman depan dari Museum Ki Hajar Dewantara. Oke, mungkin kita bisa jalan-jalan lagi, Mbak, ke dalam. Ini ruangan 2. Ini ruang 2. Ruang 2. Ini ada foto-foto. Oh ya. Wah, keren ini. Foto-foto peninggalan ya. Iya. Wah, ini mungkin ini ada penjelasan ya terkait pendirian apa gitu Taman Siswa sehingga jadi seperti ini dari sejarah foto-foto ini, Mbak. Kalau untuk foto-fotonya sendiri belum ada sih, Pak. Jadi kita belum bisa kasih keterangan tulisan kan biasanya kalau ada foto Iya. biasanya ada tulisan. Cuman karena dulu itu kuratornya itu dari Australia, Pak. Itu udah lama sekali. Udah lama sekali. Iya, kurator dari museum ini. Cuman kita udah kehilangan apa ya komunikasi dengan kuratornya itu. Jadi kita apa ya belum mendapat informasi dengan lengkap. Ini semua perabotan masih awet ya, perabotan dari Iya. peninggalan almarhum Ki Hajar Dewantara. Ya, ya. Nah ini guys,
Ini adalah sejarah singkat berdirinya Taman Siswa. Jadi ini ada beberapa penggalan kalimat, beberapa paragraf. Di sini dijelaskan bagaimana dan awal mulanya, dari mana dan sehingga seperti apa Taman Siswa itu sendiri. Di sini ada penjelasan-penjelasannya. Ini bendera ya? Iya, bendera Persatuan Taman Siswa. Oh ya. Di sini juga tampak ada bendera Persatuan Taman Siswa. Oke guys, untuk yang kedua saya ditemani Pak siapa? Darwin. Pak Darwin. Iya. Pak Darwin dari Asalnya dari NTT, tepatnya di Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Ini saya ditemani sama-sama dari timur kita ini. Iya. Pak Darwin. Kebetulan saya sekarang berada di ruang tamu utama ya? Iya, betul. Ruang tamu utama. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Darwin, ini dulu seperti apa ini digunakan, difungsikan ini? Ya, kenapa disebut sebagai ruang tamu utama? Karena pada dasarnya rumah ini dibangun itu menghadap ke jalan. Oke. Nah, setelah Ki Hajar Dewantara pindah ke sini, disitulah rumah ini tuh pindah ke selatan karena atas permintaan Ki Hajar Dewantara itu minta dibangunkan pendopo Taman Siswa. Nah, dari situlah setelah pendopo resmi jadi di tahun 1938 dan pintu utama juga pindah ke selatan. Oh iya. Tapi di sini tetap pintu utama karena memang di masa itu beliau menerima tamu di sini. Oh, jadi ini kursi-kursi ini masih awet ini? Ya, ini masih asli semua, masih asli di masa hidup Ki Hajar Dewantara. Ini yang dipakai. Oh. Selain itu juga ruangan ini itu menceritakan tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara dari politik ke pendidikan setelah beliau diasingkan ke Eropa tahun 1913 sampai 1919. Wah, komplit. Dan setelah itu berangkat ke Eropa, itu Ki Hajar Dewantara beserta teman-temannya, yaitu yang disebut dengan 3 serangkai, pernah dengar? Iya, 3 serangkai. Ada Ki Hajar Dewantara, Does Dekir, Cipto Mangunkusumo, dan juga istri Ki Hajar Dewantara. Ya, berangkat ke Eropa tahun 1913 sampai 1919. Dan sampai di Eropa beberapa tahun kemudian, Ki Hajar Dewantara dan juga Nyi Hajar Dewantara itu sedikit mengalami masalah finansial. Dan pada akhirnya Nyi Hajar Dewantara itu memutuskan untuk bekerja di salah satu sekolah di Den Haag, Belanda, yaitu Froebel School atau Taman Kanak-kanak di Den Haag, Belanda. Dan dari situ cikal bakalnya, ya, mungkin dari situlah cikal bakal. Ya, betul. Berdirinya cikal bakal dari Taman Siswa. Taman Siswa dari situ. Iya. Dan setelah itu mulailah Ki Hajar Dewantara di situ untuk berjuang di tanah airnya, karena di situ Ki Hajar Dewantara itu mengalami kebingungan tentang perjuangan yang ada di tanah air. Tetapi setelah Nyi Hajar Dewantara melihat, oke, kalau memang perjuangan lewat politik itu mengganggu hati kita dan pikiran kita, coba cari cara lain untuk berjuang. Nah, dari situlah beliau itu memutuskan untuk beralih perjuangan dari politik ke pendidikan. Setelah itu beliau belajar tentang sistem pendidikan, bahkan mendapatkan akte mengajar. Di situ ada yang berbahasa Belanda. Oh, ini ada akte mengajar ya? Ya, ini bahasa Belanda. Dan beliau itu belajar dari kedua tokoh ini, ada Rabindranath Tagore dan juga Maria Montessori. Ada kedua tokoh ini, yang pertama Rabindranath Tagore dari India. Yang ini? Ya, yang ini. Terus yang ini Maria Montessori, pernah dengar juga sekolah yang sangat banyak. Iya. Nah, kedua tokoh inilah salah satu pembongkar dunia pendidikan lama ke pendidikan aliran baru di Den Haag, Belanda. Dan termasuk Ki Hajar Dewantara. Ya, termasuk yang Ki Hajar Dewantara. Yang mungkin terpesona terhadap pendidikan itu, ya. Betul. Sehingga teori-teori Montessori itu diterapkan di Indonesia. Ya, betul. Oke, ini patung Ki Hajar. Patung ini Dewantara. Itu ketika rumah ini resmi menjadi museum. Oke. Sebelum itu kan namanya rumah memorial. Dulunya namanya rumah memorial. Karena memang di masa hidup Ki Hajar Dewantara itu berkeinginan, oke, nanti rumah kediaman saya dijadikan museum. Tetapi Tuhan berkehendak lain, sebelum rumah ini jadi museum, Ki Hajar Dewantara sudah meninggal. Tepatnya di 1959. Ini kita masuk di ruangan keempat. Nah, ruangan keempat ini merupakan ruangan kerja dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa koleksi milik beliau. Ini salah satu gelar pahlawan yang dimiliki oleh beliau. Dan gelar pahlawan ini tidak gampang didapatkan. Karena memang Ki Hajar Dewantara di masa hidupnya itu
melarang foto-foto beliau itu memajang di setiap sekolah. Karena Ki Hajar Dewantara itu berprinsip bahwa jangan menyembah atau jangan menyembah kepada orang yang masih hidup, takutnya orang tersebut akan berkhianat pada rakyatnya. Iya, iya, iya. Dan yang berhak mendapatkan gelar pahlawan itu ialah orang yang sudah meninggal, orang tersebut tidak akan berkhianat lagi. Itu pesan dari gelar pahlawan beliau. Oke. Dan tepat ketika beliau meninggal di tahun 1959, itu ada surat perintah dari pusat dianggap beliau jadi pahlawan. Oke, Dan oke. itu benar-benar murni sudah tidak akan berubah lagi. Dan Itu pesan yang pesan ya, moral betul itu sekali. yang kemudian hari ini tepat tanggal 2 Mei ya tahun 2026 diperingati sebagai Hari Pendidikan Pendidikan Nasional. Dan salah satu menteri pendidikan pertama di Indonesia itu ialah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Wah, mantap. Amazing ini. Hari ini kita mendapat beberapa ilmu ya, bahwa ternyata almarhum Ki Hajar Dewantara itu tidak serta-merta mencantumkan fotonya untuk Ya. dipajang di sekolah-sekolah. Iya, di masa Meskipun hidup ya, beliau. meskipun ketokohan beliau itu sudah luar biasa diakui sebagai tokoh pendidikan atau apa istilahnya ya, pendobrak kebodohan bangsa. Kalau Betul. saya tidak salah dulu pernah saya baca buku begitu. Ya, lah itu juga tujuan beliau mendirikan Taman Siswa untuk memberikan pendidikan yang layak masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi. Ya, Jadi anak-anak pribumi. tanda kutip ya, Ya. khusus untuk masyarakat pribumi. Ya, betul. Itu cita-cita luhur beliau, Cita-cita beliau. supaya ada kesetaraan ya, Ya, betul. supaya ada kesetaraan antara masyarakat kita kaum pribumi dengan Orang-orang luar. para orang-orang zaman penjajah di zaman itu, Ya, karena di masa itu yang bersekolah hanya orang-orang terkaya orang-orang dan juga tertentu ya, orang-orang Belanda. orang-orang. Ya. Dan tepat Ki Hajar Dewantara di usia ke-19 tahun, beliau masih mahasiswa Stovia Batavia, itu sudah bergabung di Budi Utomo di 1904. Oh, Itu iya. sangat luar biasa sekali. Oh, jadi di usia 19 tahun beliau Sudah bergabung di Budi Utomo. Budi Utomo. Ya. Oke. Dan ini adalah bukti bahwa ini masih asli semua. Ini apa? Tas yang sering dipakai beliau ketika keluar kota, ini kacamatanya juga masih asli, ini yang dipakai. Kursi juga masih asli, ini belakangnya ukirannya sama. Oh, ini ada Masih asli semua. tas peninggalan almarhum Ki Hajar Dewantara yang sering ditenteng, dibawa-bawa saat Betul. beliau berjuang. Dan kemudian ada juga kacamata beliau ini ya, Sama pulpen. sama pulpen ini yang sering dipakai untuk menulis Ya, betul. terkait keresahan-keresahan beliau almarhum pada saat pendidikan itu belum setara Ya, antara masyarakat pribumi dengan orang-orang kaum bangsawan di zaman penjajah. ya. Betul. Kamar tidur Ki tentang Hajar dan istrinya. Ki Hajar. Iya, kedua beliau tuh di sini. Kalau yang di depan itu tadi tempat tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Nah, Oh, kenapa kok di situ Ki Hajar Dewantara mempunyai ruangan khusus? Karena beliau itu ketika pulang larut malam tidak ingin mengganggu orang di dalam rumah, Termasuk istrinya. termasuk istrinya. Dan juga ketika beliau mengetik artikel, mengetik di mesin ketik merek Olimpik, Ah, itu beliau tidak ingin mengganggu orang di dalam rumah, sehingga beliau punya ruangan khusus. ruang khusus. Nah, kalau di sini kamar tidur Ki Hajar dan Nyi Hajar. Oh, jadi ini adalah ranjang asli ya, Ya, bukan apa istilahnya? kalau yang ini memang sudah kayunya sudah kropos, ini hanya sudah pernah diganti. Oh iya, Kalau iya. yang asli, Ada pemugaran ya, ya betul. pemugaran. Kalau yang asli Oke. di tempat tidur beliau itu masih asli semua di situ. Oh, kecuali yang pribadinya Kecuali yang khusus. ini saja. Yang Kalau ini sudah ada berapa kali pemugaran? sekali, Hanya sekali. sekali ya. Oke, ini guys, teman-teman sekalian, ini adalah ruang kamar tidur pribadi Ki Hajar dan istri, dan ranjang ini baru dilakukan satu kali pemugaran. Oke, untuk kita ketahui bersama bahwa kamar ini adalah merupakan kamar pribadi keluarga almarhum Ki Hajar Dewantara dan istri ya, dari Ya, betul. Nyi Hajar Dewantara. Dan ini adalah salah satu yang dibawa oleh Nyi Hajar Dewantara dari Puro Pakolaman, koleksi pribadi beliau Nyi Hajar Dewantara. Terus di sini ada kain kebaya dan juga kain kosong songket. Ini kan bukan asli Jogja, tetapi ini ketika Ki Hajar Dewantara resmi keluar dari Puro Pakolaman di tahun 1938 bersamaan peresmian pendopo Taman Siswa. Iya, iya. Kalau lahan ini itu dibeli tahun 1935. Lahannya dibeli Ya, 1935. 1935. Ketika Ki Hajar Dewantara resmi keluar dari Puro Pakolaman itu 1938 bersamaan peresmian pendopo Taman Siswa. Jadi almarhum Ki Hajar ini
awal mulanya adalah keluarga dari Pakualaman. Pakualaman. Nah, kalau untuk sejarah untuk Ki Hajar Dewantara, silsilah dari Ki Hajar Dewantara itu cucu dari Sri Pakualaman ketiga. Cucu dari Di Sri ruangan pertama itu ada Pakualaman ketiga. cucu dari Sri Pakualaman ketiga, dan salah satunya Ki Hajar Ki Dewantara. Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara itu rumah pertama berada di kompleks Puro Pakualaman, sampingnya itu di samping Kali Code. Oh, di Kalicode. Dulu itu namanya Jalan Tanjung, saat ini jalannya namanya Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada. Nah, sekarang itu sudah dipakai oleh Al Husna di lahan itu, titik rumah pertama beliau. Karena Ki Hajar Dewantara setelah pulang dari Eropa di 15 September 1919 kembali bergabung lagi sama teman-teman beliau dan dengan sengaja mengkritik pemerintah lagi dan dipenjara di Semarang, terus dipindahkan ke Pekalongan. Setelah keluar dari Pekalongan dan kembali ke rumah beliau, beberapa bulan kemudian beliau mendirikan Taman Siswa 3 Juli 1922. Oke, tuntas. Mantap. Ini juga adalah sarung asli ya? Ya, ini masih asli semua. Masih asli semua. Masih asli Jadi semua. semuanya ini asli ya? Asli. Bukan? Ini masih asli semua. Oke, baik. Nah, ini ruang anak Ki Hajar Dewantara, Niken Astiwandansari, anak pertama beliau, Perempuan ya? perempuan yang lahir di Denak, Belanda, di tengah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga, anak pertama beliau tuh baru meninggal di beberapa tahun yang lalu, 2014, yang punya ruangan ini. Oh, ini tempat tidurnya? Ya, ini tempat tidur. Ini juga masih asli, kali ini masih asli semua. Ini belum melewati beberapa kali pemugaran ya? Belum. Masih asli awet Masih ini? asli semua. Oke, baik. Ini ada foto-foto. Foto-foto, ini gamelan pertama yang dimiliki oleh Taman Siswa. Ini lukisannya Avandi, karena memang Avandi itu salah satu pernah belajar di Taman Siswa dan pernah jadi guru di Taman Siswa di Bandung. Oh, ini gamelan pertama Taman Siswa? Ya, betul. Ini gamelan pertama Taman Siswa. Belajar pendidikan melalui kebudayaan. Iya. Ya, Kebetulan kita berada di Yogyakarta, tempat di mana apa istilahnya ya, tokoh-tokoh pendidikan itu memunculkan ide, dan kebetulan kita berada di museumnya ya. Momen 2 Mei ini kita manfaatkan ya, kita manfaatkan untuk kita belajar, mengisi lebih dekat dengan sejarah Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Tepatnya juga kan 2 Mei. Itu iya, tepat sekali. Apa namanya, momen yang paling pas. Iya. 2 Mei. Mungkin ada sejarah singkat kenapa 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di tengah perjuangan itu, tetap Ki Hajar Dewantara yang dijadikan tanggal lahir itu dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Jadi 2 Mei ini adalah tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu lahir 2 Mei 1889. 1889. Oke. Dan karena beliau adalah menteri pertama dan tokoh yang melahirkan ide-ide tentang visi misi pendidikan nasional, maka 2 Mei tepat dijadikan sebagai momentum Hari Pendidikan. Ya, karena itu adalah tanggal kelahiran beliau. Ya, itu tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Dan itu memang kita harus benar-benar harus, kalau ada, kita juga di sini ada pengunjung, kita harus tanya, kenapa kok dijadikan 2 Mei? Kita menjelaskan itu semua. Karena kita hanya tidak tahu tanggal merahnya saja, tapi kalau kita harus tahu sejarah. Betul, tahu sejarahnya. Oke, mungkin selanjutnya di sini. Nah, ini sudah ruang kedua kembali. Oh, yang kita kembali ke ruang kedua ya. Oke. Jadi kediaman. Ruang 1 tadi sudah. Sudah, ruang 1 sudah. Oh, sudah, oke. Jadi ternyata tidak terlalu besar juga ya kediaman almarhum Ki Hajar Dewantara. Ya, tidak namun terlalu besar. Disinilah ide-ide cemerlang itu tumbuh. Betul. Karena rumah inilah menjadi salah satu pondasi dari pendidikan. Dan itu sampai sekarang masih abadi. Masih. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang Tutwuri Handayani. Nah, ini asal usulnya dari sini. Ini kemudian ini lambang ya. Ya. Ini adalah salah satu Garuda Cakra yang semboyan atau simbolnya itu dipakai di pendidikan, di Menteri Pendidikan. Iya. Dan sampai sekarang masih abadi. Masih ini yang dipakai ya? Ya, masih. Yaitu Tutwuri Handayani. Ya. Nah, yang dimaksud Tutwuri Handayani itu ialah mengikuti di belakang untuk memberikan pengaruh. Yang dimaksud ialah
jangan menarik anak itu dari depan, Dari tetapi membiarkan anak itu mencari jalannya sendiri. motivasinya ya, Ya, sesuai motivasinya. Oke guys, mungkin kalau kita merefleksi kembali bahwa ada 3 dari prinsip almarhum Ki Hajar Dewantara yang masih abadi sebagai fondasi pendidikan Indonesia saat ini, itu adalah Ingmadio Mangunkarso, Ingarso Sumtulodo, dan Tuturi Handayani. Ya, jadi untuk mengabadikan momen tanggal 2 Mei, kami tidak ikut serta berpartisipasi dalam upacara perayaan 2 Mei-nya, tetapi kami datang langsung ingin lebih dekat mengenal bagaimana rekam jejak sejarah dari almarhum Ki Hajar Dewantara, mencetuskan ide-ide cemerlang tentang pendidikan Indonesia. Dan ternyata bilik rumahnya yang sekarang sudah dijadikan museum itu tidak terlalu besar, namun rumah ini sangat bersejarah ya. Ya, sangat bersejarah. Sangat bersejarah untuk lahirnya pendidikan Indonesia, pendidikan nasional saat ini. Oke guys, kami sudah berada di Museum Ki Hajar Dewantara, dan tepat hari ini kami jalan-jalan pada hari tanggal 2 Mei 2026, yang merupakan sebuah momentum perayaan Hari Pendidikan Nasional. Boleh, ini boleh. Jadi Ini ayo selalu dibangun kita 1938. nyalakan Beliau resmi keluar dari obor Purwokerto. semangat Ini kan tentang untuk sejarahnya pentingnya Ki Hajar pendidikan Dewantara itu ketika di lahir Indonesia, beliau dan jangan ingin pernah berhenti pendopo. kepada para pendidik Ya, untuk kebetulan selalu beliau mendidik di tahun generasi kita, 1930, karena beliau itu mereka akan sebagai menjadi ketua pewaris umum, dan ketua umum, penerus cita-cita dan bangsa. Beliau meminta bahwa Juga seharusnya kita melalui memiliki falsafah pendopo pemikiran Ki Hajar mahasiswa. Dewantara, Baik, ya, mulailah selalu berdirinya dibangun pendopo. diharapkan Pendopo ini bahwa bukan, pendidikan dana Indonesia siapa-siapa, tetapi ini maju terus semua, siswa, dengan guru, mengedepankan nilai-nilai dan budi luhur iuran dari anak atau sekolah, budi pekerti luhur dan yang menjadi inti Ya, dan 1938 esensi dari ajaran Ki Hajar Dewantara. 30 itu Dari kan beliau Yogyakarta, kongres, kami kongres mengucapkan pertama. selamat Beliau Hari menyampaikan Pendidikan di Nasional beliau 2 bahwa Mei kita 2026. seharusnya sudah memiliki pendopo. Jaya selalu, Karena Indonesia memang berdampak. di